Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 264. Berita penting yang akan bersinar di depan para pemimpin saya. Apa yang sedang dibicarakan Feng Yu? Feng Yu melihat tidak ada reaksi dari Zhang Ruiqiang dan dia melanjutkan, "Wali kota Zhang, saya akan memperlakukannya seperti yang telah Anda setujui." Informasi itu, Uni Soviet akan hancur tahun depan apa? Zhang Ruiqiang terkejut ketika dia mendengar bahwa Uni Soviet akan hancur. Dia tahu tentang situasi di Uni Soviet, dan banyak negara sekutu termasuk Rusia telah mengumumkan bahwa mereka ingin meninggalkan Uni Soviet. Tetapi negara-negara ini belum berhasil. Untuk beberapa negara, bukan pemimpin negara yang membuat pengumuman ini, dan negara-negara lain tidak mengakui klaim mereka. Lebih jauh, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev masih ada, dan Uni Soviet tidak mungkin hancur. Meskipun Yeltsin kembali berkuasa, dia belum menjadi presiden Rusia, dan Mikhail Gorbachev dapat memecatnya untuk kedua kalinya. Apakah Feng Yu mendapatkan informasi ini dari Uni Soviet atau apakah ia mengada-ada untuk menghindari hukuman? Wali kota Zhang, kamu tidak percaya padaku. Kamu tahu apa yang kamu katakan. Bagaimana Uni Soviet hancur? Setelah Uni Soviet hancur, ekonomi banyak negara sekutu akan runtuh. Mereka tidak akan pernah setuju untuk Uni Soviet akan hancur. Ada dua suara di negara itu sekarang. Satu kelompok merasa bahwa sejak Rusia mendeklarasikan kemerdekaan, maka Uni Soviet pasti akan runtuh. Meskipun Uni Soviet tidak hancur sekarang, itu hanya masalah waktu. Segera itu akan hancur karena ekonomi Uni Soviet tidak dapat mendukung aliansi sebesar itu. Ada kelompok orang lain yang merasa bahwa disintegrasi tidak mungkin terjadi. Mereka merasa bahwa Mikhail Gorbachev akan menstabilkan Uni Soviet dan dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bagaimanapun, banyak jenderal militer telah mendukungnya. Setelah Uni Soviet hancur, apa yang akan terjadi dengan begitu banyak ekonomi negara-negara sekutu? Uni Soviet telah gagal dalam semua reformasi mereka, dan ekonomi banyak negara sekutu sebagian besar terisolasi. Jika tidak ada lagi Uni Soviet, akan bergantung pada apa negara-negara sekutu itu. Negara-negara sekutu harus bergantung pada apa yang mereka hasilkan untuk bertahan hidup. Beberapa dari negara-negara itu bahkan tidak memiliki kebutuhan dasar, dan apa yang akan terjadi jika ekspor negara tersebut mengalami beberapa masalah? Ekonomi negara itu akan runtuh. Militer negara-negara sekutu itu pasti akan mendukung Mikhail Gorbachev untuk mencegah Uni Soviet dari kehancuran. Yeltsin, yang merupakan pendukung kemerdekaan Rusia, pasti akan dihukum. Zhang Ruiqiang telah mempertimbangkan skenario dan juga tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Kedua situasi mungkin terjadi. Jika Feng Yu mengatakan bahwa Uni Soviet mungkin hancur, dia mungkin percaya. Namun Feng Yu bersikeras bahwa Uni Soviet akan bubar tahun depan. Dia merasa ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi begitu cepat? Wali kota Zhang, Anda harus tahu bahwa saya punya beberapa teman di Uni Soviet. Dari saya yang membeli pesawat terbang dari Uni Soviet, Anda seharusnya sudah menduga bahwa salah satu teman saya adalah putra seorang perwira militer. Sekarang, retakan sudah muncul di pemerintah Uni Soviet. Beberapa mendukung Presiden Mikhail Gorbachev, dan mereka menginginkan status quo. Tetapi warga Uni Soviet mungkin tidak menginginkan hal itu. Beberapa menginginkan pemimpin baru, dan suara Yeltsin adalah yang paling keras. Masih ada kelompok lain yang merasa tidak ada jalan bagi Uni Soviet untuk pulih dan harus hancur. Saat ini, Mikhail Gorbachev kehilangan pendukungnya. Semua orang dapat melihat bahwa semua reformasi yang diusulkan oleh Mikhail Gorbachev telah gagal. Reformasi negara kita telah menggunakan reformasi Uni Soviet sebagai referensi. Banyak masalah muncul dengan reformasi kita. Perkembangan industri Uni Soviet tidak direncanakan dengan baik. Mereka banyak menekankan pada industri berat dan sebagian besar industri ringan dikesampingkan.
Sekarang, kami sudah berhasil dengan industri ringan mereka. Segera kita akan menyusul mereka. Apakah Anda berpikir bahwa orang-orang di masa lalu akan percaya bahwa ini akan terjadi? Juga ekonomi Uni Soviet secara keseluruhan tidak memiliki apa-apa kecuali untuk industri. Penghasilan utama mereka adalah dari penjualan sumber daya alam mereka. Yeltsin adalah yang paling proaktif dalam menginginkan pemimpin baru. Dia juga telah mengumumkan kemerdekaan Rusia, dan ini berarti dia tidak ingin Uni Soviet ada lagi. Jika Uni Soviet hanya memiliki Rusia, maka akan lebih mudah bagi Rusia untuk memulihkan. Tunggu. Apa yang Anda maksud dengan Uni Soviet yang hanya memiliki Rusia? Maksudmu Rusia akan mengakuisisi negara sekutu kecil lainnya? Zhang Ruiqiang menyela Feng Yu. Dia tidak percaya ini akan terjadi. Feng Yu berpikir dalam hatinya bahwa negara-negara sekutu yang bergabung dengan Rusia benar-benar terjadi di masa depan. Tapi itu setelah Putin menjadi presiden. Sekarang ini tidak akan pernah terjadi, dan Yeltsin tidak akan pernah setuju. Wali kota Zhang Uni Soviet dibagi menjadi 3 negara. Yang terkuat adalah Rusia, diikuti oleh Ukraina dan kemudian Belarus. Di antara negara-negara ini, Rusia memiliki wilayah daratan yang paling luas, sumber daya dan instalasi industri dan militer mereka yang paling maju. Jika Rusia dapat memperoleh sumber daya luar negeri Uni Soviet, apakah Anda pikir itu dapat pulih dalam waktu singkat? Apa? Rusia ingin memperoleh semua sumber daya luar negeri Uni Soviet. Bagaimana ini bisa terjadi? Akankah negara-negara sekutu lainnya setuju? Zhang Ruiqiang memikirkan hal ini. Jika dia Yeltsin, dia juga akan meninggalkan Uni Soviet. Rusia saja sudah cukup. Rusia masih bisa menjadi salah satu negara kuat di dunia. Dengan kebutuhan untuk membantu negara-negara sekutu lainnya, ekonomi Rusia akan pulih dalam waktu singkat. Wali kota Zhang ini bukan apakah negara-negara lain setuju atau tidak. Itu tergantung pada negara mana yang memiliki lebih banyak kecakapan militer. Mikhail Gorbachev sudah kehilangan kendali atas para pemimpin militer itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah meminta bantuan dari negara lain. Negara harus kuat dan harus dekat dengan Uni Soviet sebagai negara kita. Jadi, Mikhail Gorbachev akan mengundang pemimpin negara kita dan menjanjikan kita beberapa manfaat sebagai imbalan atas dukungan kita. Ini akan memberi alasan pada oposisi itu karena dengan memberi kita manfaat dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Tangan Zhang Ruiqiang bergetar. Analisis Feng Yu terlalu menakutkan. Bisakah ini benar-benar terjadi? Bagaimana kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan itu benar? Setelah beberapa waktu, pemimpin kita akan mengunjungi Uni Soviet dan ini akan menjadi buktinya. Dan negara-negara sekutu Uni Soviet itu akan berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan kami dan berusaha mendapatkan dukungan kami. Ini juga yang kami inginkan. Jika tetangga kita terlalu kuat, itu juga bukan hal yang baik untuk kita. Kata Feng Yu. Siapa yang memberitahumu semua ini? Teman Sovietmu. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu. Feng Yu duduk tegak dan menyesap tehnya. Ini adalah apa yang saya dengar dan lihat di Uni Soviet dan Hong Kong. Hong Kong. Ada orang yang tertarik dengan politik Uni Soviet di sana. Ini ekonomi. Anda tidak dapat menyangkal fakta bahwa politik dan ekonomi saling terkait erat. Mereka yang mempelajari politik adalah untuk mendapatkan keuntungan di pasar keuangan. Wali kota Zhang, prediksi saya akan segera terwujud. Jika Uni Soviet tidak akan hancur, Anda pikir saya bisa mendapatkan pesawat dengan harga serendah itu? Wali kota Zhang, Anda dapat mempertimbangkan apa yang saya katakan. Jika itu saya akan menjadi pendukung disintegrasi Uni Soviet, dan ketika itu benar-benar terjadi, para petinggi akan memperhatikan saya dan tahu bahwa saya adalah seseorang dengan pandangan ke depan yang baik. Zhang Ruiqiang berada dalam dilema. Dia tahu bahwa jika dia percaya pada Feng Yu, ini akan menjadi kesempatan baginya. Tapi dia juga takut kalau prediksi Feng Yu salah. Jika Feng Yu salah, maka masa depannya akan hilang, dan pangkatnya saat ini akan menjadi puncak dalam karirnya. Percaya atau tidak? Bab 265.
Waktu berlalu, dan tak lama kemudian itu adalah akhir Desember. Tahun ini, salju pertama musim dingin datang kemudian di kota Bing, dan salju mulai turun dari tadi malam. Salju hanya berhenti di pagi hari, dan salju telah mencapai di atas mata kaki. Di sela-sela kelas, banyak siswa bertengkar bola salju di luar. Tapi tidak seorang pun dari kelas Feng Yu keluar dan bermain. Hanya ada beberapa anak lelaki di kelas dan tidak menyenangkan bermain di salju. Feng Yu tiba-tiba memperhatikan Lina sedang melihat siswa lain bermain di luar. Dia tampak seperti iri pada para siswa yang bermain dengan salju. Dia ingin bermain di luar. Meskipun Feng Yu merasa bahwa dipukul oleh bola salju itu tidak menyenangkan, jika Lina ingin bermain, dia tidak keberatan. Dia membayangkan itu seperti adegan dalam drama Korea. Dengan lembut melempar bola salju ke arah tawa Lina dan Lina. Lina melemparkan bola salju ke arahnya, dan dia dipukul di wajahnya, membuat Lina tertawa. Feng Yu berjalan dan duduk di samping Lina. Apakah kita akan pergi dan bermain di salju setelah makan siang? Hanya kita berdua. Iya nih. Hanya kita berdua. Feng Yu jelas tidak ingin bertengkar bola salju dengan si tolol itu Wen Dongjun. Jika Wen Dongjun bergabung dalam pertarungan bola salju, maka gambar indah di benaknya akan hilang. Baik, mari kita bicarakan setelah makan siang. Saat itu hampir akhir semester, dan Lina bosan belajar setiap hari. Dia ingin santai. Feng Yu telah mencoba mengajaknya berkencan, tetapi dia menolaknya beberapa kali. Dia merasa bahwa ini adalah waktu untuk belajar keras dan mereka seharusnya tidak bermain-main. Namun, dia tidak tahu bahwa Feng Yu telah membuat pengaturan untuk universitas mereka. Feng Yu, setelah makan siang, mari kita pergi dan bermain di salju. Feng Yu terkejut. Wen Dongjun bisa membaca pikirannya. Tidak, aku tidak tertarik. Feng Yu berarti tertarik bermain dengan Wen Dongjun. Ayo pergi. Zhang Han juga ingin bermain, dan Lina juga harus bergabung. Jika kami berdua, itu tidak akan menyenangkan. Sebelum Feng Yu bisa menjawab, Lina berkata, Zhang Han sedang bermain juga. Baik, tapi kalian berdua tidak bisa menggertak kami. Feng Yu menyesali hatinya. Mengapa dia membiarkan Lina setuju? Dia tidak tahu Wen Dongjun akan berubah menjadi binatang buas dalam pertarungan bola salju. Dia sangat agresif sehingga dia membuat banyak siswa menangis di masa lalu. Sekarang, Wen Dongjun lebih tinggi dan lebih kuat. Jika dia menjadi agresif, Feng Yu akan menderita. Saya akan bekerja sama dengan Zhang Han, dan Anda akan bekerja sama dengan Feng Yu. Dengan cara ini, Anda tidak akan mengatakan bahwa saya mengambil keuntungan dari Anda berdua. Wen Dongjun cukup membentuk tim. Sial, kalian berdua memiliki keunggulan lebih dari kami. Sore ini, kita akan menderita setelah makan siang. Feng Yu memakai semua perlengkapannya. Topi, sarung tangan, dan syal adalah perlengkapan penting. Dia juga harus mengencangkan ikat pinggangnya dan memasukkan celana ke kaus kakinya. Tali sepatu juga harus diikat erat. Syal itu bukan untuk leher, tetapi itu digunakan untuk menutupi wajahnya. Syal akan bertindak seperti topeng wajah besar. Seluruh tubuh harus ditutup sehingga salju tidak akan masuk ke bawah pakaian. Wen Dongjun dan dua gadis lainnya menatapnya seolah dia alien. Wen Dongjun menertawakannya dengan keras. Mengapa kamu menutupi seluruh tubuhmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Yu berkata dengan suara teredam, kami bertengkar bola salju. Tentu saja, saya harus melindungi diri saya sendiri. Siapa yang akan bertarung bola salju denganmu? Berapa umur kita sekarang? Anda pikir kita masih akan mengalami perkelahian bola salju seperti anak-anak itu? Kata Wen Dongjun. Kita akan membuat manusia salju. Zhang Han dan Lina ingin membuat manusia salju musim dingin lalu, tetapi kamu tidak ada. Feng Yu memandang Lina dengan malu. Lina ingin membuat manusia salju, dan dia pikir dia ingin bertarung bola salju. Tetapi bukankah membuat manusia salju juga untuk anak-anak? Saya juga ahli membuat manusia salju.
Saya akan menunjukkan kepada Anda semua manusia salju futuristik. Tunggu sebentar. Saya perlu kembali ke ruang kelas untuk mendapatkan sesuatu. Feng Yu berlari kembali ke ruang kelas dan mengambil ember dan tinta dari mejanya. Dia juga mengambil sapu. Feng Yu, mengapa kamu mengambil ember dan sapu? Apakah Anda akan melakukan pembersihan? Seorang teman sekelas perempuan bertanya. Tidak, aku membuat manusia salju. Setelah mengatakan, Feng Yu menyesal. Membuat manusia salju. Di mana? Apakah Anda dengan Lina? Saya ingin bergabung juga. Teman sekelas perempuan itu berteriak dengan gembira. Bawa aku. Saya ingin pergi juga. Tunggu, aku harus mengambil sarung tangan. Aku juga ingin pergi. Tunggu aku. Feng Yu berjalan keluar dari kelas dengan 7 sampai 8 teman sekelas wanita di belakangnya. Feng Yu memiliki ekspresi tak berdaya ketika dia bergabung dengan Lina dan yang lainnya. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak siswa di kelas. Biasanya, mereka akan pulang ke rumah saat makan siang. Bahkan jika angkutan umum lebih lambat selama musim dingin, mereka masih bisa berjalan kembali. Kenapa mereka masih di sini? Lina dan teman-teman sekelas perempuan lainnya adalah teman, dan segera mereka membangun manusia salju bersama. Wen Dongjun dan Zhang Han berasal dari kelas lain, dan mereka tetap bersatu. Feng Yu ditinggalkan sendirian. Feng Yu berteriak di dalam hatinya. Ada begitu banyak dari Anda dan mengapa Anda semua tidak bisa bermain sendiri? Mengapa Anda harus mengganggu kami? Bahkan jika Anda mengganggu kami, Anda tidak harus meninggalkan saya. Saya akan membuat panda salju yang indah sendiri dan menunjukkan kepada Anda semua. Feng Yu dengan cepat membuat bola salju besar. Dia ingin membasahi bola salju dan kemudian menambahkan lebih banyak salju untuk membuatnya lebih besar. Tapi yang dia miliki hanyalah ember dan bagaimana dia bisa mendapatkan air di bola salju. Jika dia memasukkan bola salju ke dalam ember air, bola salju itu akan meleleh. Jika dia memercikkan air ke bola salju itu akan pecah. Feng Yu hanya bisa perlahan-lahan mengambil air dari ember menggunakan tangannya perlahan. Feng Yu, mengapa kamu membuat bola es? Wen Dongjun berjalan mendekat dan bertanya. Anda harus menggunakan salju untuk manusia salju. Anda tidak membuat patung es. Apa yang Anda tahu? Minggir. Nanti kamu akan dikejutkan oleh mahakaryaku. Ketika Feng Yu hendak memulai bola salju kedua setelah menyelesaikan bola salju pertama, dia memperhatikan bahwa air telah membeku. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tanpa air akan lambat untuk membuat bola salju besar. Feng Yu melihat sekeliling dan melihat ada bola salju besar di samping Wen Dongjun. Feng Yu menggulingkan bola salju itu ketika Wen Dongjun tidak memperhatikan. Ukurannya pas. Wen Dongjun harus menyiapkan bola salju itu untuknya. Feng Yu membuka botol tinta. Untungnya, tintanya belum membeku. Dia menggunakan gagang sapu untuk mengecat tinta di bola salju. Dia menggambar 2 lingkaran hitam sebagai mata panda. Panda itu masih kehilangan 2 tangan. Feng Yu menggunakan kakinya untuk menghancurkan es di ember. Dia mengabaikan sepatunya yang basah dari es di ember dan membuat lengan panda menggunakan salju dan air. Feng Yu melangkah mundur dan mengagumi karya agungnya. Ada banyak bola salju di sana, dan ada hampir banyak manusia salju. Tetapi sebagian besar manusia salju menggunakan cabang-cabang pohon dan wortel sebagai senjata. Panda saljunya benar-benar yang terbaik di seluruh sekolah. Lina membuat manusia salju bersama gadis-gadis lainnya, tetapi dia terus memandang ke arah Feng Yu. Ketika dia menyadari bahwa Feng Yu telah membuat panda salju, dia bersemangat. Feng Yu tahu bahwa Lina menyukai panda dan dia sengaja membuat panda dari salju untuknya. Karena panda salju ini, tangannya terasa sakit karena kedinginan. Lina berlari dan menggunakan sarung tangannya untuk menutupi tangan Feng Yu yang beku. Mengapa kamu begitu bodoh? Tanganmu sakit karena kedinginan. Siapa nama manusia salju Anda? Nama. Beri nama sebagai panda.
Feng Yu berkedip dan berkata, saya belum memikirkan nama untuk mahakarya saya. Anda dapat menyebutnya apapun yang Anda inginkan. Dengan Lina menghangatkan tangannya, yang lainnya tidak penting. Ini adalah kebahagiaan sejati. Feng Yu merasa bahwa waktu berlalu terlalu lambat. Jika mereka berada di universitas sekarang, mereka dapat melakukan lebih banyak hal bahagia bersama. Bam, bola salju mengenai tubuh Feng Yu. Wen Dongjun mati. Feng Yu membuat bola salju besar dan melemparkan pada Wen Dongjun. Pertikaian di antara mereka berdua dimulai dan tak lama kemudian teman sekelas perempuan lainnya bergabung. Semua orang bersenang-senang bermain di salju. Feng Yu mengejar Lina, dan Lina tergelincir. Feng Yu berusaha mempertahankannya, tetapi dia juga jatuh. Saat mereka jatuh, Feng Yu memutar tubuhnya untuk melindungi kejatuhan Lina dengan tubuhnya. Karena jatuh, bibir Lina dan Feng Yu bersentuhan. Feng Yu tersenyum seperti orang bodoh, dan wajah Lina memerah. Bab 266. Ujian telah berakhir. Lina dan yang lainnya kembali ke distrik. Namun, Feng Yu harus melakukan sesuatu. Sudah waktunya baginya untuk menjual sebagian sahamnya. Tidak hanya bursa efek Shanghai dibuka lebih awal dari seharusnya, tetapi bursa saham Shenzhen juga didirikan lebih awal juga. Tapi bursa efek Shenzhen belum buka. Itu harus dibuka tahun depan. Setelah pertukaran obligasi pemerintah ditetapkan, ada banyak perusahaan investasi di Cina. Semua perusahaan ini milik negara, dan saat ini, China tidak mengizinkan perusahaan investasi swasta. Setelah pengaturan dua bursa saham dan pembukaan perusahaan investasi, ada peningkatan jumlah investor. Terutama, sekarang harga obligasi Treasury tidak banyak berubah. Mereka yang diperdagangkan di obligasi Treasury, memilih untuk berinvestasi di pasar saham. Ini menyebabkan harga saham semua saham naik. Tetapi setelah tahun baru, beberapa investor akan menjual saham mereka setelah mengumpulkan dividen. Tahun Baru Imlek adalah festival utama di Tiongkok dan orang-orang perlu menghabiskan banyak uang. Staf Taihua Trading juga bertanya kepada Feng Yu kapan mereka bisa menjual saham mereka. Hari ini, Feng Yu datang ke Taihua Trading untuk mengadakan pertemuan. Dia ingin membiarkan stafnya membuat keputusan. Dia telah membantu timnya untuk memilih saham yang berkinerja lebih baik. Harga saham ini akan naik lebih lanjut di bulan Mei. Jika mereka menjual saham mereka sekarang, mereka akan mendapatkan pengembalian sekitar 1 kali lipat dari modal mereka. Tetapi dibandingkan dengan lebih dari 10 lipatan beberapa bulan kemudian, pengembalian sekarang menyedihkan. Semuanya, aku telah meminta kalian semua di sini untuk berbicara tentang saham kami. Semua orang telah memiliki saham selama beberapa bulan sekarang, dan harga saat ini lebih dari 2 kali lipat harga beli kami. Saya tahu bahwa banyak dari Anda ingin menguangkan saham ini. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa pada bulan Mei, ini akan menjadi periode emas bagi saham. Ini akan menjadi pasar bullish, dan harga saham Anda akan naik tajam. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menjual saham Anda. Tapi kalian semua akan memutuskan sendiri. Setelah Feng Yu selesai, Wu Zigang dan yang lainnya saling memandang. Untuk menjual atau tidak menjual. Sekarang banyak orang berbicara tentang risiko berinvestasi di pasar saham. Saham bisa naik atau turun. Jika harga saham jatuh, mereka akan kehilangan uang. Wu Zigang adalah yang paling tajam di antara yang lain, dan dia bertanya dengan keras, Manajer Feng, maukah kamu menjual? Iya nih, apa? Manajer Feng ingin menjual. Bukankah dia mengatakan bahwa sahamnya bisa naik setidaknya 3 hingga 5 kali lipat dari harga beli awal? Kenapa dia mau menjual sekarang? Feng Yu melihat mereka berbicara di antara mereka sendiri, dan dia melanjutkan, apakah Anda semua ingin menjual juga? Wu Zigang menjawab, saya akan mendengarkan Anda. Jika Anda meminta saya untuk menjual, saya akan menjual. Jika Anda meminta saya untuk memegang saham, saya akan memegangnya. Seluruh staf juga mengatakan hal yang sama. Mereka akan mendengarkan Feng Yu. Feng Yu tertawa, saya hanya akan menjual sebagian sahamnya.
Saya butuh uang tunai sekarang. Sudahkah Anda semua memperhatikan bahwa saham yang telah Anda beli adalah semua perusahaan yang diumumkan di koran dan perusahaan-perusahaan ini semuanya terdaftar sekarang? Setelah Bursa Efek Shenzhen dibuka, saham ini akan naik lebih jauh. Ini akan terjadi dalam waktu beberapa bulan. Saya tidak akan menjual saham perusahaan-perusahaan ini. Tetapi saya akan menjual saham perusahaan lain dan menggunakan uang itu untuk membeli lebih banyak saham perusahaan favorit itu. Manajer Feng, kami percaya padamu. Kami tidak akan menjual saham ini sampai Anda menyuruh kami, kata Wu Zigang. Semuanya akan baik-baik saja jika kalian percaya padaku. Kami akan mendapatkan uang bersama. Sekarang, saya akan mengumumkan tugas untuk minggu yang akan datang. Kita semua akan keluar dan menjual sahamnya. Jika bursa tidak dibuka, tidak akan mudah untuk menjual saham. Mereka harus menyerahkan saham ke konter investasi di bank agar bank menjual saham atas nama mereka. Tapi sekarang, mereka dapat menjual saham langsung ke bank dan menagih pembayaran di tempat. Dua pria yang membawa tas besar berdiri di depan meja investasi Bank ICBC. Bank tas itu ditempatkan di atas meja. Bagaimana saya bisa membantu Anda berdua hari ini? Apakah Anda berdua mencari saham atau obligasi negara? Kami tidak membeli. Kami di sini untuk menjual stok kami. Pegawai bank itu memutar matanya. Apa gunanya membawa tas sebesar itu? Berapa banyak saham yang bisa Anda miliki? Kedua pria ini harus menguangkan stok mereka untuk membeli tiket kereta api. Baik, berapa banyak stok yang Anda jual? Ada 300.000 saham di sini. Bisakah Anda menghitung nilai pasar untuk saya sekarang? Berapa banyak yang kamu jual? 300.000. Karyawan itu diminta keras kaget. Pelanggan lain memilikinya dan berbalik ke arahnya. 300.000 saham. Siapa orang-orang ini? Karyawan melihat sertifikat saham dan semua saham milik satu perusahaan. Dia memeriksa harga saham saat ini dan memperhatikan bahwa harga telah berlipat ganda. Ini berarti bahwa 300.000 saham ini sekarang bernilai lebih dari 600.000 RMB. Tuan-tuan yang terhormat, saya minta maaf bank kami tidak memiliki cukup uang tunai. Bisakah Anda kembali besok? Sikap karyawan itu berubah. Tidak apa-apa. Setor semuanya ke akun ini. Setelah kedua pria itu pergi, banyak orang pergi ke konter. Saham apa yang dia jual barusan? Betul. Berapa banyak uang yang dia jual untuk saham itu? Siapa dua pria itu? Apa yang mereka lakukan? Pada saat yang sama, banyak orang menjual sejumlah besar saham di konter investasi bank di seluruh Bing City. Orang-orang yang menjual saham pergi ke bank berpasangan, dan mereka semua menggunakan tas besar untuk membawa saham. Mereka semua membawa jenis saham yang sama dan denominasi yang sama. Tetapi bank-bank tidak memperhatikan bahwa semua uang dari penjualan saham disimpan ke dalam rekening yang sama. Bank-bank berpikir bahwa ini adalah insiden sekali pakai. Tetapi hari berikutnya orang pergi ke bank untuk menjual sejumlah besar saham. Meskipun bukan orang yang sama, mereka memperhatikan bahwa nomor akun itu sudah biasa. Itu sama untuk 5 hari ke depan. Feng Yu telah menjual sekitar 20 juta saham dan mendapat sekitar 40 juta RMB. Penjualan Tai Hua Trading untuk sejumlah besar saham telah menyebabkan kepanikan di Bing City. Setiap orang yang memiliki saham bergegas ke bank untuk menjualnya. Mereka takut harga saham akan jatuh, bahkan mereka yang ingin mempertahankan saham mereka pun panik. Mereka juga pergi ke bank untuk menjual. Tentu saja, ada beberapa yang lebih pintar. Mereka tahu bahwa Bursa Efek Shenzhen akan segera dibuka dan harga saham akan meningkat lebih lanjut. Saham yang ingin mereka beli di masa lalu sekarang tersedia, dan itu sedikit lebih murah. Ini adalah kesempatan mereka. Tindakan Feng Yu telah merangsang pasar saham kota Bing, dan ada lebih dari 1 juta perdagangan saham setiap hari. Harga saham juga berubah setiap hari. Minggu kedua, Feng Yu masih menjual sahamnya.
Ngomong-ngomong, selain perusahaan dalam daftar, Feng Yu tidak punya niat untuk menyimpan saham perusahaan lain. Saham-saham ini tidak menguntungkan seperti investasi Feng Ye dalam emas dan minyak berjangka. Dia ingin mengumpulkan dana dalam jumlah besar dengan cepat. Perang akan segera dimulai. Bab 267. Feng Yu pergi ke Hong Kong lagi. Kali ini, Feng Yu memperhatikan bahwa 4 saudara dari keluarga Fu ada di sana untuk menerimanya. Fu Rongjing kehilangan 400 juta dolar Hong Kong dan saudara laki-laki kedua dan ketiga tahu tentang itu. Tetapi saudara tertua mereka bahkan tidak kembali pada Feng Yu. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Feng Yu. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak mengerti. Mereka kenal baik saudara tertua mereka. Sebagai kepala keluarga Fu, dia telah menyebabkan beberapa perusahaan yang mencoba menipu dia bangkrut. Kenapa kakak tertua mereka tidak melakukan hal yang sama pada Feng Yu kali ini? Setelah mereka bertanya kepada saudara laki-laki tertua mereka mengetahui bahwa saudara laki-laki tertua mereka tidak ingin menyinggung generasi kedua pejabat Tiongkok. Selanjutnya, Feng Yu telah menunjukkan ketulusannya dan memberitahu keluarga Fu tentang pasar emas. Keluarga Fu telah berinvestasi di pasar emas dan menghasilkan lebih dari 400 juta dolar Hong Kong. Kali ini, Fu Rongqi memberitahu mereka bahwa Feng Yu mengunjungi kembali Hong Kong. Keduanya ingin ikut karena mereka tidak ingin kehilangan peluang untuk mendapatkan uang. Xiao Yu, izinkan aku memperkenalkanmu dengan saudara-saudaraku yang lain. Ini adalah saya dua saudara, Fu Rongku. Ia berurusan dengan real estate sebagian besar waktu. Ini saya 3 saudara, Fu Rongbing. Dia mengelola supermarket. Xiao Yu sangat muda dan cakap. Anda jauh lebih baik daripada anak saya yang tidak berguna. Saya harus memintanya untuk belajar dari Anda di masa depan, kata Fu Rongbing. Kau membuatku tersanjung. Kali ini, kedua paman di sini bukan hanya untuk bertemu denganku. Hahaha, tentu saja. Kami telah mendengar bahwa Xiao Yu adalah pakar dalam investasi. Kami berniat berinvestasi bersama saudara tertua kami, dan kami berharap kami dapat belajar sesuatu. Belajar sesuatu. Rupanya, kalian berdua di sini hanya untuk uang. Tapi ini juga hal yang baik. Jika Feng Yu bisa berada di sisi yang sama dengan keluarga Fu, maka di masa depan akan lebih mudah bagi Feng Yu untuk mengumpulkan dana yang lebih besar. Pada tahun 1997, Feng Yu ingin memberi pelajaran kepada para kapitalis Amerika itu. Asia bukan tempat bagi mereka untuk memanfaatkan. Paman Qi, kamu seharusnya menghasilkan banyak dari pasar emas beberapa bulan ini. Hahaha, aku memang mendapat untung. Ketika Feng Yu menyebutkan ini, Fu Rongqi cerah. Meskipun dia berinvestasi dengan hati-hati, dia juga menghasilkan hampir 100 juta dolar Amerika Serikat. Fu Rongqi masih memiliki kontrak berjangka yang akan diselesaikan besok. Itu adalah kontrak berjangka pendek dan dia harus mendapatkan pengembalian tinggi. Fu Rongjing juga telah mengumpulkan sejumlah uang dan menggunakan leverage, ia hampir mendapatkan kembali apapun dari 400 juta yang telah hilang. Fu Rongjing diinstruksikan oleh Fu Rongqi untuk membiarkan masalah ini beristirahat dan tidak menyebutkan tentang kejadian ini lagi. Kakak laki-laki tertua benar. Tidak ada musuh atau teman saat berbisnis. Hanya ada untung. Sekarang informasi Feng Yu telah membantu mereka menghasilkan uang, jadi Feng Yu adalah teman mereka. Beberapa hari ini, saya juga akan membeli beberapa kontrak emas London. Jika Anda semua tertarik, Anda dapat ikut. Feng Yu tidak pernah bisa mendapatkan semua uangnya sendiri. Mengapa saudara Fu tidak membantu keluarga? Di masa depan akan lebih mudah untuk meminta keluarga Fu untuk bergabung dengannya. Fu Rongbing dan Fu Rongku sedang menunggu Feng Yu mengatakan ini. Mereka sangat gembira dan mengangkat gelas untuk bersulang dengan Feng Yu. Keesokan harinya, Feng Yu pergi ke London Gold Exchange. Dia mulai menjual pasar dalam jumlah besar. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Harga emas turun menjadi 368 dolar Amerika Serikat ons dan orang ini masih korslet emas.
Dua orang di belakang pemuda itu terlihat akrab. Mereka terlihat seperti dua saudara lelaki dari keluarga Fu. Apakah pemuda itu berinvestasi untuk keluarga Fu? Tapi ini tidak mungkin. Saudara tertua dari keluarga Fu memiliki perusahaan investasi, dan keduanya harus berinvestasi dengan saudara mereka. Mengapa mereka mempekerjakan pria muda itu? Kerumunan segera melihat dua saudara Fu keluarga mulai kekurangan emas juga. Pemuda itu bukan broker yang disewa oleh Fu bersaudara. Sebaliknya, Fu bersaudara mengikuti pria muda itu untuk menyingkat emas. Beberapa orang mengenali He Zhaoji yang berdiri di samping Feng Yu. Periode waktu ini, He Zhaoji aktif berdagang di pasar emas London. Mereka telah mendengar bahwa dia direkrut oleh seseorang dan dia bahkan merampok beberapa broker terkenal untuk bekerja untuk orang itu. Kerumunan mulai menebak bahwa pemuda itu adalah orang yang telah merekrut He Zhaoji. Beberapa orang mulai menyalin Feng Yu untuk mempersingkat emas. Feng Yu telah menginvestasikan hampir 100 juta dolar Amerika Serikat dan dia konservatif karena dia menggunakan leverage yang rendah. Berdasarkan perhitungannya, ia akan menyelesaikan kontrak 1 minggu kemudian, dan ia harus menghasilkan sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Feng Yu masih memiliki banyak uang dengannya. Dia ingin memasang taruhan besar. Dia ingin menunjukkan kepada keluarga Fu bahwa dia jenius. Pada tanggal 16 Januari AS dan negara-negara lain akan mendeklarasikan perang terhadap Irak. Pada saat yang sama, Uni Soviet akan tetap diam tentang tindakan AS dan negara-negara lain. Mereka tidak punya niat untuk membantu Irak. Saddam Hussein juga akan mengumumkan bahwa Irak tidak takut perang. Perang itu mahal, dan Irak pernah mengalaminya sebelumnya. Karena mereka terlibat dalam 2 perang sebelumnya, Irak berhutang banyak. Tentara Irak semuanya veteran dan pernah berperang sebelumnya. Lagi pula Irak dan Iran berhenti bertempur pada 1988 dan Irak menyerbu Kuwait dalam sehari. Saddam Hussein tahu bahwa tentaranya memiliki keuntungan. Saddam Hussein percaya bahwa AS dan negara-negara lain hanya mengancamnya dan jika perang benar-benar pecah, Uni Soviet tidak akan duduk di pinggir lapangan. Jika AS mengendalikan harga minyak itu tidak baik untuk Uni Soviet. Pada tanggal 17 Januari, Perang Teluk dimulai. Feng Yu melihat berita di TV dan dia memanggil Fu Rongqi untuk memberitahunya bahwa dia akan berinvestasi dalam minyak dan keluarga Fu dapat memutuskan apakah mereka ingin mengikutinya. Tentu saja, Fu Rongqi pergi bersama Feng Yu. Fu Rongqi tidak percaya bahwa Feng Yu akan memperpendek masa depan minyak. Beli di harga saat ini dan jual di 18 US barel. Gunakan semua uang di akun ini. Fu Rongqi, yang berdiri di belakang Feng Yu, terkejut. Feng Yu benar-benar berani menginvestasikan semua uangnya dalam sorting minyak berjangka, dan dia telah menggunakan leverage 20 kali. Kemarin, ketika berita bahwa AS dan negara-negara lain akan menyerang Irak, harga minyak naik beberapa dolar. Hari ini, naik 1 dolar Amerika Serikat lagi. Feng Yu masih berani pendek. Juga, Feng Yu telah menggunakan semua uangnya. Dia bahkan tidak memiliki strategi keluar. Gila tidak hanya Fu Rongqi berpikir bahwa Feng Yu sudah gila. Bahkan tim brokernya dan tim broker Feng Yu percaya bahwa Feng Yu gila. Siapa yang akan memasang taruhan besar dengan risiko tinggi? 3 saudara lainnya dari keluarga Fu juga mendengar tentang berita ini, tetapi mereka tidak berani mengikuti Feng Yu. Adik mereka, yang ahli dalam investasi, bahkan tidak percaya informasi ini, bagaimana mereka bisa percaya? Feng Yu dengan yakin mengatakan kepada keluarga Fu, saya bertaruh bahwa selama perang ini, harga minyak akan turun setiap hari. Anda akan tahu apakah saya benar atau salah siang ini. Malam itu, Feng Yu meninggalkan Hong Kong, dan cahaya di ruang belajar keluarga Fu menyala sepanjang malam bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.